kita akan membahas materi IPA kelas 9, yaitu tentang medan listrik. Ini masih di bahasan di bab listrik statis. Oke, kita mulai dulu dari pengertian. Oke, medan listrik itu apa? Oke, di sini ada kata medan. Medan di sini bukan nama kota, ya, tapi medan di sini artinya adalah tempat, daerah, wilayah, ya, atau area, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada istilah medan perang, artinya adalah tempat, daerah, atau area di sekitar tempat perang tersebut, gitu. Nah, sekarang istilah medan listrik berarti artinya adalah daerah, ruang, tempat, atau area di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Ya, jadi medan di sini artinya adalah daerah, ruang, tempat, atau area, ya, di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Dan biasanya medan listrik digambarkan dengan garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya listrik. Nah, ada aturannya untuk menggambar garis-garis ini. Aturannya apa aja? Di sini ada 3 aturan dalam menggambar garis-garis gaya atau garis-garis medan listrik. Pertama adalah arah garisnya keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Jadi kalau ada benda bermuatan positif, ya, berarti arah medan listriknya yaitu keluar dari muatan listrik tersebut. Sedangkan kalau misalnya ada muatan negatif, maka arah garis medan listriknya masuk ke muatan tersebut. Ya, arah garisnya keluar dari positif masuk ke negatif. Aturan pertama. Aturan kedua adalah garis-garis tidak boleh saling berpotongan, ya, berpotongan atau bertabrakan, itu nggak boleh digambarkan di garis-garis medan listrik. Aturan ketiga adalah semakin banyak garisnya, maka semakin besar pula medan listriknya. Nah, digambarkan dengan garis-garis medan listrik ini, kalau misalnya digambarkan garis-garisnya banyak, maka menandakan kuat medan listriknya juga semakin besar. Kalau garisnya semakin sedikit, berarti menandakan bahwa garis-garis medan listriknya juga semakin kecil. Ya, contoh gambarnya di sini ya, ada muatan positif. Ingat, positif arahnya selalu keluar, negatif arahnya selalu masuk. Ya, positif keluar, negatif masuk. Sekarang kita lihat berapa gambar medan listrik, gambar garis-garis medan listrik, dan kita cari yang mana yang benar, yang mana yang salah. Di sini ada 5 gambar garis-garis medan listrik. Oke, gambar pertama di sini ada positif dan positif. Ingat, positif arahnya selalu keluar. Makanya di sini positif keluar, benar keluar, benar keluar. Oke, di sini lihat dia agak lengkung ke atas. Kenapa lengkung? Nah, kalau ini dibuat lurus, maka dua garis ini akan bertabrakan atau berpotongan. Nah, tadi aturan nomor 2 bahwa garis-garis medan listrik ini tidak boleh saling berpotongan. Maka di sini dia akan melengkung ke atas. Yang ini juga lengkung ke atas. Berarti gambar pertama ini benar. Ya, positif keluar, kemudian tidak ada yang berpotongan. Oke, gambar yang kedua, di sini muatan negatif dan muatan negatif. Ingat, muatan negatif arah garisnya selalu masuk. Ya, oke, ini benar, dimasuk. Nah, di sini juga lengkung, ya. Karena kalau misalnya dibuat lurus, maka akan berpotongan atau bertabrakan. Ya, tadi. Maka yang gambar ini juga benar. Arahnya negatif masuk, ya, kemudian tidak ada yang berpotongan. Kemudian gambar yang nomor 3, di sini ada muatan negatif dan muatan positif. Ingat, negatif masuk, positif keluar. Ada satu garis aja yang salah arahnya, maka gambar itu kita nyatakan salah. Oke, gambar pertama di sini muatan negatif arah selalu masuk, positif ini keluar, betul. Positif nih yang gini keluar, betul. Positif keluar masuk ke negatif, betul. Nah, lihat garis yang ini, dia arahnya dari negatif keluar masuk ke positif. Nah, berarti ini salah. Ya, harusnya negatif itu masuk, positif itu keluar. Berarti garis ini salah. Jadi kita nyatakan bahwa gambar ini salah. Oke, gambar selanjutnya. Positif dan negatif juga, positif keluar, masuk ke negatif. Oke, betul, nggak ada garis yang salah, nggak ada yang berpotongan, berarti gambar ini adalah betul. Selanjutnya, gambar yang ketiga, positif dengan positif, gambar yang kelima, positif dengan positif. Di sini arahnya selalu keluar, betul. Arah positif keluar, nah, tapi lihat di sini, dia lengkung, tapi lihat ada perpotongan di sini dan ada perpotongan di sini. Nah, tadi syarat yang kedua atau aturan kedua adalah tidak boleh ada garis yang berpotongan.
Untuk aturan pertama betul nih, positif arah keluar. Tapi ada yang berpotongan, maka gambar ini kita nyatakan salah. Ya. Jadi aturannya tadi pertama positif arahnya selalu keluar, negatif arahnya selalu masuk, dan tidak boleh ada yang berpotong. Nah, contoh selanjutnya di sini ada dua gambar medan listrik. Muatan positif dan muatan positif, arah keluar semua. Nah, pertanyaannya, yang mana yang menggambarkan kuat medan listriknya lebih besar? Ya, jawabannya adalah yang pertama. Kenapa bisa gitu? Karena tadi kan aturan yang ketiga bahwa semakin banyak garis-garis medan listrik menandakan bahwa kuat medan listriknya juga semakin kuat. Nah, yang gambar pertama dan gambar yang kedua, gambar pertama tuh garis-garisnya lebih banyak. Berarti kuat medan listriknya juga semakin kuat atau lebih kuat dibandingkan gambar yang kedua. Nah, sekarang kita lihat ke rumusnya. Secara rumus medan listrik artinya adalah gaya permuatannya. Ya, gaya permuatan, gaya listrik permuatannya. Kita ubah rumus ini menjadi E sama dengan kaki per R kuadrat. Oke, secara rumus ini mirip dengan rumus hukum Coulomb. Rumus hukum Coulomb, coba kita ingat bahwa rumus hukum Coulomb rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Sedangkan rumus medan listrik E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Bedanya adalah sini Q-nya 1, gitu aja. Ya, bedanya Q-nya adalah 1. Keterangannya pun sama, E kuat medan listrik, K adalah konstanta dielektrik, Q adalah muatan listrik, dan R adalah jarak. Sekarang kita lihat contoh soal tentang perhitungan medan listrik. Kuat medan listrik di sebuah titik yang berjarak 3 cm dari sebuah muatan positif 15 kali sepakat min 6 adalah. Oke, sekarang kita lihat apa yang diketahui di soal. Q-nya 15 ini ya, Q-nya 15 kali sepakat min 6. R-nya 3 cm, ketubah jadi meter, cm ke meter naik 2, maka 3 kali sepakat min 2. Oke, ditanya adalah F-nya berapa? Oke. Oh, maksudnya E-nya ini ya. E-nya berapa? E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Oke, kita masukkan angka-angkanya tersebut. K-nya tanpa diketahui di soal harus sudah tahu ya, K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya di sini 15 kali 10 pangkat min 6. R-nya 3 kali 10 pangkat min 2, pangkatin 2 lagi. Ingat R di sini adalah kuadrat. Sekarang kita pisahkan angka biasa dengan angka yang pangkat. Angka yang biasa di sini ada 9 kali 15. Kemudian angka di bawah 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9. Kemudian bagian kanan angka-angka yang pangkat 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 4. Dari sini min 2, 10 pangkat min 2 dipangkatin 2. Berarti min 2 kali 2 adalah min 4. 10 pangkat min 4. Nah, di sini bisa kita hitung, bisa kita coret nih 9 sama 9-nya, berarti tersisa angka 15. Kemudian 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6. Ingat perpangkatan kali perpangkatan, pangkatnya ditambah. Berarti 10 pangkat 9 tambah min 6 atau 9 kurang 6 sama dengan 3. Kemudian 10 pangkat min 4 ada di bawah, bisa kita pindahin ke atas, tandanya berubah, awalnya negatif menjadi positif. Oke, sekarang 15 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 4. Di sini 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 4 ya, pangkat kali pangkat, pangkatnya ditambah, berarti 10 pangkat 3 tambah 4 yaitu 15 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Satuannya Newton per Coulomb. Oke, sini kurang tepat, harus Newton per Coulomb. Kemudian arahnya gimana? Karena muatan positif, maka arah medan listriknya keluar dari muatan. Ya, ini bendanya bermuatan positif, maka arah medan listrik keluar dari muatan. Tadi aturan yang pertama untuk tentang pengembangan garis-garis medan listrik, bahwa kalau muatan positif arahnya keluar, negatif arahnya masuk. Berarti kita udah dapat hasil nilai medan listriknya itu 15 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Maka arahnya, karena dia bermuatan positif, maka arah medan listriknya keluar dari muatan. Oke, demikian materi tentang medan listrik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.